Oke, halo teman-teman semua, welcome back lagi. Selamat bergabung ya ke live TikTok aku. Semalam itu kita nggak live, jadi hari ini kita lanjut lagi live-nya ya teman-teman ya. Oke, kira-kira masih semangat nggak nih teman-teman? Masih semangat kah persiapannya atau udah mulai males-malesan nih? Karena ujiannya masih lama, jadi males-malesan nih. Ada yang kayak gitu nggak? Kak katanya kemarin mau share materi kak. Ya udah dibahas sama adminnya belum di grup? Kak Mona udah dibahas oleh adminnya nggak di grup? Semangat kak, semangat kak, semangat kak, semangat terus kak. Oke siap. Itu udah di komen di grup. Oke kalau udah di komen di grup silakan ditunggu aja ya kakak ya. Belum ada respon. Adminnya udah bilang apa? Adminnya udah balas belum? Adminnya udah balas belum di grup Telegram? Kalau misalnya adminnya udah balas, silahkan ditunggu ya. Nanti bakalan dikirim sama adminnya. Belum direspon atau belum dikirim nih? Mungkin udah direspon tapi belum dikirim kali ya. Ini soal yang pertama ya teman-teman ya. Oke, ini silakan dijawab untuk soal nomor 1 teman-teman ya. Jaringannya parah. Yang lain gimana nih? Yang lain aman aja nggak? Yang lain aman semua teman-teman. Untuk jaringan ada gangguan nggak nih selain kakak Ida Noto? Aman kak, aman. Oke, kalau aman lanjut aja ya dulu ya kak. Kak Ida tadi ada gangguan. Yang ada gangguan coba keluar dulu dari live aku terus gabung lagi. Siapa tahu bisa ya. Oke, ini tergantung jaringan di tempat masing-masing guys. Soal nomor 1, teman-teman silakan dijawab ya untuk soal nomor 1. Apakah manajemen kebidanan yang selanjutnya dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? Nah, kalau berbicara manajemen kebidanan itu ada manajemen Varney ya, 7 langkah Varney, teman-teman. Kita lihat dulu nih di soal ya. Seorang wanita usia 22 tahun, G1, hamil 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mulas sejak 4 jam yang lalu. Kenapa hasil Indonesia? Hasil pemeriksaan ibu itu merasa cemas menghadapi proses persalinan ini. Kemudian TTV dalam batas normal ya, HIS 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 30 detik. VT 8 cm, assessment itu 75%, selaput ketuban negatif, teraba berdenyut saat periksa dalam. Hodge 1 ya, presentasi ubun-ubun kecil depan. Kemudian bidan menyimpulkan masalah dari hasil pengkajian. Apakah manajemen kebidanan yang selanjutnya dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut, teman-teman? Oke, kira-kira tuh hasilnya apa, guys? Jadi ya di sini kayaknya pada banyak bingung ya antara A, B, C, D atau E ya teman-teman. Jadi di sini kan udah diperiksa nih sama bidannya ya. Dan ini sudah masuk ke tahap pertama. Nah tahap pertama itu apa? Tahap pertama itu adalah pengkajian teman-teman. Pengkajian. Nah pengkajian itu dapatnya dari mana? Yaitu pengumpulan data dasar teman-teman ya. Nah datanya dari mana? Ini hasil TTV, hasil pemeriksaan seperti HIS, DJJ, hasil VT. Nah itu masuk ke langkah pertama yaitu pengkajian teman-teman. Nah kemudian lanjut lagi ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah interpretasi data teman-teman. Interpretasi data. Nah interpretasi data itu berkaitan sama diagnosis ya, diagnosis si pasien. Nah, jadi di sini bidan kemudian menyimpulkan masalah dari hasil pengkajian. Nah, berarti dia sudah masuk ke interpretasi data, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya apa nih? Yang ditanyakan adalah apakah manajemen kebidanan yang selanjutnya, teman-teman, yang selanjutnya dilakukan. Berarti setelah interpretasi data itu apa ya?
Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga itu adalah apa nih? Ya, jadi ada 7 manajemen Varney ya. Yang pertama itu ada pengkajian, yang kedua interpretasi data dasar. Jadi interpretasi data dasar itu berkaitan nanti sama diagnosis, teman-teman. Ya, yang ketiga itu adalah identifikasi dan analisis masalah dan diagnosis potensial, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang teman-teman, identifikasi dan analisis masalah potensial dan juga diagnosis potensial. Jadi untuk soal nomor berapa nih? Soal nomor 1 jawabannya itu adalah yang teman-teman. Oke, untuk materi ini belum pernah di-share ya kayaknya terkait 7 Varney. Nanti 7 Varney aku share juga lah sekalian malam ini aja lah ya teman-teman ya, biar sekaligus. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa ya disiapin lagi seperti biasa catatan kertas kecil-kecilnya ya untuk menghitung benar dan salah kalian. Lanjut ke soal nomor 2. Alhamdulillah berkat ikut bimbel tahun lalu saya lulus P3K, masih kasih ilmunya. Wow, kongres Kak Harsanti ya, senang banget dengar kabar dari Kak Harsanti ya, walaupun udah telat nih ngasih taunya, tapi aku tetap senang karena udah dikabari ya. Dan doain Kak Harsanti semoga teman-teman yang lain bisa menyusul seperti kakak ya. Dan juga teman-teman yang lain tetap semangat supaya kalian bisa menjadi lulus P3K tahun 2024 dan dapat SK-nya teman-teman. Bahas soal kohor Kak. Oke, soal kohor udah pernah aku bahas sebelumnya ya. Boleh ditonton lagi di live TikTok, di rekaman live TikTok aku yang udah aku cantumin udah aku up di YouTube aku. Soal nomor 2 silahkan dijawab teman-teman. Apakah langkah yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh bidan untuk mencegah kasus tersebut? Nah, ini kira-kira apa nih? Kita baca dulu ya ceritanya. Seorang koordinator puskesmas bersama tim telah melakukan survei di suatu desa dan memperoleh data bahwa angka kehamilan umur muda di desa tersebut sangat tinggi. Setelah diteliti, itu ternyata penyebabnya adalah karena adanya perilaku seks pranikah di kalangan remaja. Apakah langkah yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh bidan untuk mencegah kasus tersebut? Nah, jadi ini tuh sering terjadi ya, biasanya sering terjadi kehamilan dini ya teman-teman ya. Nah, salah satunya apa penyebabnya? Setelah diteliti itu adanya perilaku seks pranikah di kalangan remaja teman-teman. Maka tindakan yang tepat nih untuk mencegah kasus tersebut supaya tidak terjadi lagi itu apa? Yang A, membagikan kondom gratis. Ini bukan yang terbaik ya teman-teman ya. Karena ini juga perilaku yang menyimpang ya teman-teman ya, yang dilarang oleh agama juga seperti itu. Nah, jadi yang B, melibatkan orang tua dalam menjaga dan membina para remaja. Kemudian yang C ya, remaja yang hamil untuk konseling kehamilan sehat. Yang C ini bukan ya, karena yang ditanyakan adalah pencegahan. Artinya gimana supaya tidak terjadi lagi yang namanya seks bebas. Kemudian yang D, melakukan kerjasama lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam mencegah seks pranikah. Kemudian yang E, memberikan penyuluhan pada remaja tentang dampak seks bebas dan edukasi untuk mencegah terjadinya seks pranikah. Oke teman-teman, jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang mana? Kira-kira yang mana teman-teman? A, B, C, D, atau E nih? Langkah yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh bidan untuk mencegah kasus yang namanya seks pranikah teman-teman. Bingung ya, soal-soal ujiannya mungkin setahu aku ya, kalau soal-soal ujian apalagi penalaran itu soalnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kode melakukan kerjasama lintas sektor nih dan tokoh-tokoh masyarakat ya dalam mencegah seks pranikah. Caranya gimana nih salah satunya teman-teman, contoh caranya?
Kalau yang E, memberikan penyuluhan pada remaja nih tentang dampak seks bebas dan edukasi. Oke teman-teman, nah di sini terjadi seks pranikah atau seks bebas itu pasti salah satunya adalah kurang edukasi atau minim edukasi. Dia tuh nggak tahu dampak kedepannya yang terjadi itu apa teman-teman. Misalnya bisa hamil luar nikah, kalau udah hamil luar nikah pasti putus sekolah ya teman-teman. Kemudian bisa terkena penyakit IMS, HIV, AIDS, sifilis dan segala macam ya teman-teman. Jadi remaja-remaja ini perlu bimbingan ya. Jadi remaja itu dibimbing dulu teman-teman ya. Jadi melakukan penyuluhan pada remaja ya tentang dampak. Nah, salah satu dampaknya tadi bisa putus sekolah, hamil luar nikah, kemudian apa lagi ya? Terkena penyakit infeksi menular seksual ya teman-teman ya. Dan memberikan edukasi nih untuk mencegah terjadinya seks pranikah. Seperti itu. Jadi berikan penyuluhan, lalu di samping itu kita tetap ada kerjasama nih dengan lintas sektor ya. Untuk apa? Untuk supaya penyuluhan tersebut bisa maksimal ya teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang E. Jadi perlu diedukasi dulu teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah langkah yang paling tepat ya yang dapat dilakukan oleh bidan untuk mencegah kasus tersebut. Nah, yang paling tepat itu adalah pastinya memberikan edukasi, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 3. Bagaimanakah sikap bidan terhadap kasus tersebut? Oke, silahkan dibaca untuk soal nomor 3. Thank you Kak April atas mawarnya. Lanjut ya ke soal nomor 3. Seorang wanita usia 22 tahun G1 hamil 38 minggu ya datang ke PMB dengan keluhan perut mulas sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesa keluar cairan campur lendir darah dan jalan lahir. TTV dalam batas normal, DJJ 140 kali per menit teratur, pembukaan 4. Ketuban jernih teraba keras melenting pada bagian samping kanan. Bidan menjelaskan hasil pemeriksaan dan menganjurkan untuk dirujuk, tetapi keluarga menolak karena faktor ekonomi. Bagaimana sikap bidan terhadap kasus tersebut? Ini kasusnya dengan apa teman-teman? Kasusnya ini dengan apa? Ada yang tahu tak kenapa dia harus dirujuk? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ini kasusnya kenapa nih sehingga perlu rujukan? Dikatakan KPD itu apabila 16 jam ketuban pecah itu belum lahir, itu dikatakan KPD ya teman-teman ya. Nah jadi di sini didapatkan letak lintang Ledley. Tahu dari mana teman-teman? Yaitu saat pemeriksaan abdomen atau palpasi, yaitu teraba keras melenting pada bagian samping kanan perut ya. Berarti kan dia itu posisinya suspek Ledley atau lintang ya teman-teman. Ledley itu nggak bisa secara normal ya, gimana dia mau lahir ya teman-teman. Yang bisa nanti malah terjadi tali pusat menumbung ya teman-teman ya. Nah itu bisa tuh salah satunya. Nah jadi kalau untuk Ledley itu sarannya adalah operasi sesar teman-teman. Nggak bisa dia normal Ledley itu, kecuali kalau bokong masih bisa diusahain normal ya, tapi itu harus di tempat yang well prepare seperti itu. Nah di sini keluarga menolak nih untuk dirujuk. Kenapa? Karena faktor ekonomi. Jadi kita gimana teman-teman? Kita kerjanya lagi di klinik ya, ini di PMB. Kalau yang A mendukung keputusan keluarga, walaupun keluarga menolak, kita ikut ya teman-teman, sama aja nggak bisa lahir ya. Ada nanti bisa menyebabkan gawat nih pada janin dan ibunya. Maka kita edukasi ulang ya, kita jelaskan kembali resiko yang terjadi jika tetap melahirkan di klinik teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah yang E ya. Kita perlu lakukan edukasi ulang ya. Karena emang gak bakalan bisa lahir ya. Kalau lintang itu gak akan bisa lahir normal. Kecuali kalau bokong itu masih ada kemungkinan ya teman-teman. Tapi harus well prepare. Oke, untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang E. Lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, lanjut soal nomor 4, silakan dibaca. Apa prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Tahun lalu yang ujian P3K ada yang dapat soal-soal terkait etik nggak teman-teman? Etika profesi bidan atau prinsip etik dan lain sebagainya, itu ada yang dapat nggak soal terkait etika? Dari kuliah kita diajarin etika ya teman-teman ya. Dari mulai ospek itu diajarin etika, sampai kerja pun, sampai organisasinya juga ada prinsip etiknya ya teman-teman.
Kak Mira nggak ada Kak, oke. Seorang wanita usia 30 tahun P3A0 ya datang ke PMB tanpa didampingi oleh suami ingin ganti alat kontrasepsi AKDR ke alat kontrasepsi pil karena haid lebih lama dan banyak. TTV dalam batas normal, habis 10 gram per DL ya, menstruasi tidak teratur dan tidak ada infeksi. Bidan sudah memberikan informasi tentang Alkon pil, apa prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut. Kira-kira ini prinsip etikanya teman-teman yang perlu diterapkan. Yang A memberikan informasi terkait Alkon AKDR ya, yang B meminta ibu untuk menandatangani persetujuan tindakan. C melakukan pemeriksaan dalam ya sebelum dilakukan pemasangan. D meminta ibu untuk membicarakan dengan suami terdahulu. E melakukan pelepasan Alkon AKDR sesuai permintaan pasien. Nah itu jadi ada yang namanya prinsip etika macam-macam tuh, ada salah satunya keluarga wajib tahu juga ya teman-teman terkait kondisi pasien. Nah jadi ini berkaitan untuk prinsip etik yang diterapkan adalah yang D teman-teman. Meminta ibu bicara dulu nih dengan suami ya terkait pergantian Alkon atau alat kontrasepsi. Ya jadi perlu suaminya tahu juga ya. Jadi untuk pemasangan AKDR juga itu suaminya perlu tahu. Begitu juga dengan MOW ya teman-teman ya. Jadi harus dikomunikasikan dulu nih sesama pasangan. Jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya adalah yang D teman-teman. Ya harus dibicarakan dulu nih pertama sama suaminya. Takutnya nanti suaminya nggak setuju, nanti malah kita dituntut sama suaminya ya. Oke, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 teman-teman. Apa pelanggaran kode etik pada kasus tersebut? Ada yang dapat ujian waktu tahun lalu terkait pelanggaran kode etik nggak? Ada yang dapat soal pelanggaran kode etik tahun lalu teman-teman? Atau nggak ada ya? Silahkan dijawab dulu ya untuk soal nomor 5. Adakah Kak Dina Halim? Oke, ada ya dapat ya pelanggaran kode etik. Gak ada Kak, oke lanjut ya soal nomor 5. Seorang wanita usia 22 tahun itu datang ke rumah sakit dengan keluhan gatal-gatal di area vagina. Hasil anamnesa itu belum menikah, hasil pemeriksaan genitalia eksternal terlihat kotor, tampak cairan yang keluar dari vagina dan berbau. Bidan menyimpulkan adanya penyakit menular seksual, kemudian bidan menceritakan kejadian tersebut dengan tetangganya nih. Nah, nggak boleh ya teman-teman ya, nggak boleh cerita-cerita privasi pasien atau yang terjadi sama pasien ya. Ini bidannya cepu ini. Jangan sampai kita jadi bidan cepu ya teman-teman ya. Pelanggaran kode etik pada kasus tersebut. Nah yang dilanggar kira-kira apa nih? Yang A kewajiban terhadap tugasnya. Kemudian yang B hak bidan terhadap dirinya sendiri. C tanggung jawab bidan terhadap profesinya. D kewenangan bidan terhadap klien dan masyarakat. E kolaborasi bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk materi ini udah pernah di-share belum ya? Untuk materi ini udah pernah di-share belum ya teman-teman ya? Belum pernah ya? Kayaknya udah deh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab udah pernah di-share belum ya? Di grup aku lupa-lupa ingat lagi. Sudah Kak? Oke Kak Desti kalau emang udah silahkan dibaca-baca lagi ya teman-teman ya terkait hak dan kewajiban serta tanggung jawab bidan teman-teman. Silahkan dibaca-baca lagi ya. Ini udah yang bilang belum ya mungkin belum baca, silahkan dibuka lagi materinya di grup Telegram ya. Jadi aku nggak bakal jelasin lagi di sini, tapi karena udah pernah aku share ya, silahkan kalian baca lagi ya teman-teman ya. Baca lagi terkait materi ini ya. Dan buat teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram, silakan gabung ya karena di sana ada berbagai materi terkait P3K teman-teman. Masih lama kah P3K? Untuk pembukaan P3K ini sampai sekarang belum ada info lanjut ya dari pemerintah teman-teman ya. Mungkin lagi persiapan pemilu kali ya teman-teman, jadi bisa diundur kemungkinan. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun diundur ya berarti persiapannya makin makin lama dong teman-teman. Kalau makin lama itu harusnya lebih maksimal.
Untuk teman-teman yang mau gabung ke dalam grup Telegram, silahkan ditonton sampai soal nomor 10 nanti di akhir live. Aku kasih tahu gimana cara untuk gabungnya ya. Thank you Kak Silmi atas mawarnya. Oke, di sini kita lanjut ya, pelanggaran kode etik. Oke, jadi di sini bidannya itu cepu ya teman-teman ya. Bidan menceritakan kejadian tersebut dengan tetangganya. Ya, dimaksimalin lagi belajarnya ya, karena kan makin diundur harusnya makin bagus persiapannya teman-teman. Ini berkaitan dengan kewajiban bidan terhadap tugasnya ya, atau tanggung jawab bidan terhadap profesinya. Kalau hak bidan itu bukan ya teman-teman ya. Hak bidan salah satunya misalnya mendapatkan perlindungan hukum ya. Salah satu hak bidan itu mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian mendapatkan fee ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, apalagi nih? Kolaborasi bidan terhadap sejawat. Nah, ini tuh biasanya nanti berkaitan sama ya rujukan ya, kolaborasi ya dengan bidan yang lain ya, seperti itulah pokoknya. Yang D, kewenangan bidan terhadap klien dan masyarakat, teman-teman. Wewenang bidan terhadap klien dan masyarakat. Nah, yang mana nih kira-kira? Yang B bukan ya, yang E juga bukan. Jadi antara yang mana nih teman-teman? Udah pernah aku bahas ya. Jadi untuk ini ya, pelanggaran kode etik itu berkaitan dengan kalau kewajiban terhadap tugasnya salah satunya melakukan pelayanan ya teman-teman ya, itu kewajiban bidan melakukan pelayanan, tidak membeda-bedakan pasien ya teman-teman ya, tidak membedakan pasien. Dan juga apalagi? Kira-kira mana nih jawabannya? Kewajiban terhadap tugasnya atau tanggung jawab bidan terhadap profesi teman-teman? Tanggung jawab bidan terhadap profesi salah satunya meningkatkan skill ya teman-teman ya. Kayak gitu, mengikuti pelatihan ya, menjaga nama baik profesi teman-teman. Tanggung jawab bidan terhadap profesinya. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Untuk soal nomor 5 itu adalah yang C. Tanggung jawab bidan terhadap profesinya yaitu menjaga rahasia pasien ya teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 5 jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 6. Silakan dibaca-baca lagi untuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab bidan. Udah pernah aku share di grup Telegram. Silakan dicari lagi materinya teman-teman. Nomor 6, apa konsekuensi paling berat yang diterima bidan pada kasus di atas? Nih, seorang bidan lulusan pendidikan profesi ya menjalankan praktek kebidanan di PMB. Dalam menjalankan praktek bidan tersebut tidak memasang papan nama praktek. Konsekuensi yang paling berat teman-teman, ini udah kayaknya pada tahu lah jawabannya ya. Jadi dia buka praktek tapi dia nggak pasang plang ya. Jadi plang itu kan ada nomor SIPB-nya, nomor STR ya teman-teman, nama bidannya kayak gitu. Nah, ternyata dia tidak pasang plang nih. Kita nggak tahu nih kira-kira jangan-jangan bidannya nggak punya SIPB nih buka praktek ya. Kalau dia pasang plang itu kan tercantum nomor SIPB-nya teman-teman. Jadi bidan itu boleh praktek kalau dia punya SIPB. Ada yang SIPB-nya mau mati nggak nih? Silakan diurus ya teman-teman ya, jangan sampai dipindahin ke non pelayanan. SIPB itu wajib banget ya. SIPB aku tahun depan nih matinya. Nah, jadi semua yang punya praktek atau yang sedang praktek teman-teman itu wajib punya surat izin praktek ya teman-teman ya. Pasang plang juga ya untuk pencatatan nomor SIPB. Kalau misalnya nggak ada plang, nantinya kita nggak tahu nih kira-kira si bidannya ini ada SIPB-nya atau enggak ya. Takutnya nanti bidan gadungan ya teman-teman ya. Nanti kita sama aja dengan dukun ya kayak gitu. Nah, jadi yang konsekuensi paling berat itu adalah yang A, pencabutan izin praktek. Itu yang paling berat sekali teman-teman. Ditanyakan di soal sini adalah paling berat ya. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang A. Lagi ngumpulin SKP Kak. Ya, untuk ngumpulin SKP sekarang udah bisa diakses di Pelataran Sehat ya teman-teman ya. Di satu sehat itu kan ada Pelataran Sehat ya, kita bisa ikutin tuh SKP-nya secara online ya, gratis juga kok. Kalau SKP sudah tercukupi bisa buat SIP online. Iya, sekarang SKP itu 50 ya ngumpulinnya teman-teman, 50 SKP.
Ya, ikutin seminar-seminar di pelataran sehat itu banyak teman-teman ya. Ada pelatihan juga, ada workshop juga ya, ada seminar, ada yang berbayar, ada pun yang gratis teman-teman. Aku ngumpulin SKP dari situ sih. Dari pelataran sehat itu teman-teman, banyak banget. Ada yang gratis, ada yang berbayar juga, tapi untuk berbayarnya kayaknya murah sih, sekitar 35.000 atau ada juga yang 75.000. Tapi ada juga tuh yang Bonels teman-teman, aku lihat itu ada yang mungkin ada yang ikut pelatihan Bonels untuk bulan Agustus nanti tanggal 12 ya. Itu sekitar 2,5 juta teman-teman. Cari yang gratisan aja, siap Kakak Gemini. Oke, lanjut ya ke soal nomor 7. Soal nomor 7 teman-teman, silahkan dijawab. Apakah kode etik yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Kalau gratis share link ya Kak, siap Kakak Nur Ainin. Kalau di pelataran saya itu banyak banget yang gratis teman-teman. Tapi ada yang gratis, ada juga yang berbayar sih. Yang gratisnya ada juga. Kalau berbayar sekitar 35.000 sih teman-teman. Tapi kalau untuk kayak pelatihan bonus itu kurang lebih kayak BTCLS teman-teman, itu sekitar 2,5. Itu ada secara klasikal dan juga online teman-teman. Dia sistem blended. STR juga sudah seumur hidup ya. Iya, STR sekarang udah dipermudah dengan jadi seumur hidup ya teman-teman. Jadi nggak perlu perpanjang STR lagi. Cuma perlu perpanjangan SIPB aja. Nomor 6 jawabannya apa tadi Kak? Nomor 6 tadi jawabannya adalah yang A. Thank you Kak Silmi udah ngirim sayap kupu-kupu ya. Oke, soal nomor 7 teman-teman, silakan dijawab. Oke, apakah kode etik yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? STR dipermudahkan, SIPB yang dipersulit. Iya benar banget Kak Inaya ya. SPB-nya tuh harus ngumpulin SKP. Gitu. Tapi setahu aku ya, kalau sebelum bulan Desember nanti itu masih bisa ngurus SIPB tanpa kecukupan SKP teman-teman. Tadi ada sosialisasi di rumah sakit terkait itu. Jadi yang misalnya bulan depan mati ini SIPB-nya boleh diurus tanpa kecukupan SKP. Gitu sih katanya ya. Dan aku mulai ngurus nanti Oktober teman-teman. Karena 3 bulan sebelum mati udah boleh diurus sih. Iya sampai di Desember dikasih bonus ya. Kalau SIPB masih 2008 mati mbak. Oh yaudah biarin aja kakak. Masih lama itu SIPB-nya 2028 ya. Masih lama. Kalau yang tahun depan kak matinya Kak Sofia kalau boleh tahu bulan apa ya matinya? Oh iya benar, tapi masih tetap harus mencukupi kak. Kalau enggak STR sama SPB langsung dinonaktifkan. Wow ngeri juga ya teman-teman ya. Iya SKP sekarang 50 ya. Kalau nggak salah aku dulu 25 nih. Jadi naik 2 kali lipat teman-teman. SIP 2026 itu masih lama teman-teman. Saya udah terkumpul 50 SKP mati 2026. Nah nanti ini untuk 2026 mendatang teman-teman. Untuk Kak Gemini itu jadi ngulang lagi nih, jadi 0 lagi ya. Kayak aku kemarin udah tercukupi ya. Jadi ngulang lagi, jadi 0 SKP aku tuh. Karena udah mau mati gitu. Dia tuh ada batas waktunya, tercukupinya itu sampai tanggal berapa. Itu ada di Satu Sehat teman-teman, silahkan di lihat sendiri ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang perempuan usia 24 tahun G1 hamil 28 minggu datang ke PMB dengan keluhan keputihan. Hasil anamnesa gatal dan berbau. Hasil pemeriksaan genitalia lembab ya teman-teman. Kenapa jadi lembab? Lembab ya, terdapat pengeluaran sekret itu berwarna kuning kehijauan, berbau bintik-bintik merah disertai luka pada bagian labia. Bidan kemudian menyimpulkan sementara bahwa ibu mengalami PMS dan menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apakah kode etik yang dilakukan bidan? Kewenangan bidan, hak bidan terhadap pasien, tanggung jawab bidan, kewajiban bidan terhadap pasien, kolaborasi bidan dengan sejawat. Ya, jawabannya adalah yang D ya teman-teman, kewajiban bidan terhadap pasien. Nah, jadi pasien itu wajib mengetahui apapun yang terjadi pada tubuhnya ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh tenaga kesehatan baik bidan, dokter maupun perawat teman-teman. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 8 guys.
Nah, tadi ada yang nanya, kalau nggak punya SIPB gimana, Kak? Kalau nggak punya SIPB nggak bisa praktek, teman-teman, ya. Karena kan SIPB itu kan surat izin praktek bidan. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa praktek. Jadi ada beberapa teman-teman aku yang perawat ya, karena dia SIPP-nya mati dan lagi dalam pengurusan, dia nggak bisa kerja di pelayanan. Jadi diturunkan di bagian pendaftaran, teman-teman. Jadi itu sayang banget ya. Jadi sebelum mati cepat-cepatlah diurus ya. Ya, nggak bisa di pelayanan ya, nggak bisa di pelayanan. Temen aku perawat itu, walaupun dia padahal masih dalam masa pengurusan, itu diturunin, teman-teman. Diturunin ke bagian pendaftaran. Kalau nggak pendaftaran, di bagian TU diletak, nggak bisa di pelayanan. Jadi kalau mau praktek itu harus punya SIPB, itu salah satu syaratnya. Kalau misalnya mau kerja di pelayanan ya, kalau nggak mau kerja di pelayanan ya nggak perlu ngurus SIPB. Kayak gitu. Soal nomor 8 ya, seorang perempuan usia 19 tahun datang ke PMB mengaku telat menstruasi 3 bulan, hasil pemeriksaan HCG-nya positif. Klien menyatakan tidak menginginkan kehamilannya, apakah langkah yang tepat? Nah, ini bocil-bocil remaja ya, teman-teman ya. Nah, salah satunya tadi tuh pengaruh seks bebas. Minim edukasi, teman-teman. Kok keluar? Nah, jadi jawabannya itu adalah yang B, memberikan konseling. Nah, dia bilang tidak menginginkan kehamilannya. Berarti dengan kata lain dia mau aborsi, teman-teman. Kita kasihlah konseling itu ya. Dampak aborsi itu gimana ya untuk ibunya, untuk janinnya, kemudian resiko-resikonya yang terjadi ya, teman-teman. Resiko terberatnya itu bisa mengalami perdarahan, kemudian kematian, teman-teman. Kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B. Next, lanjut ya ke soal nomor 9. Sampai soal nomor 8 tadi ada yang masih benar semua? Ada yang benar semua nggak nih? Ada benar semua lah ya, soalnya gampang-gampang kok. Apa kode etik yang dilanggar pada kasus tersebut, teman-teman? Silahkan. Salah satu, siap Kak Nindi. Benar Kak Asya. Kak Mira salah 2 Kak. Sip, salah 1 Kak, ada yang salah. Salahnya pada nggak banyak ya, teman-teman. Kayaknya memang udah paham atau emang soalnya terlalu gampang kali ya. Kayaknya udah paham semua lah ya, analisisnya udah pada bagus nih. Oke, kayaknya semoga nanti waktu ujian benar semua ya. Kalaupun ada salah ya salah 1 atau 2 aja nanti pas ujian ya, teman-teman ya. Semoga. Amin. Untuk soal manajerial, sosio, dan wawancara itu wajib kalau bisa harus banyak benernya ya, teman-teman ya. Karena itu bisa membantu juga tuh. Kak mau tanya, kalau saat ujian soal apa yang dikerjakan lebih dulu? Teknis yang pertama atau yang terakhir? Kalau aku ngerjain soal itu runtut, teman-teman. Dari soal nomor 1 sampai akhir. Tapi kalau aku di tengah-tengah jalan aku nemuin kendala atau aku nggak tahu mau jawab apa, aku tinggalin aja. Jadi aku nggak bakal stuck di satu soal itu, tapi aku yaudah tinggalin aja. Aku kerjain dulu soal lain ya, karena apa? Menghemat waktu. Kalau kita stuck di situ, itu bisa ngabisin waktu, teman-teman. Kalau aku tipe orangnya, kalau ngerjain itu runtut dari soal nomor 1 sampai akhir. Tapi ada beberapa orang yang manajerial dulu, sosial dulu, wawancara dulu, atau dari urutan terbawah dulu, baru ke atas. Itu aku nggak bisa, teman-teman. Aku nggak bisa ngerjain soal kalau nggak runtut. Aku harus runtut ngerjainnya. Tapi kalau misalnya tengah-tengah ada kendala, ya aku yaudah skip aja gitu. Ya Kak, saya juga gitu ya. Harus runtut ya teman-teman. Kalau nggak runtut nggak bisa. Tapi balik lagi sih, nyamannya kalian gimana. Kalau kalian mau loncat-loncat ya silahkan. Kalau mau dari yang soal akhir dulu baru ke soal yang pertama juga silahkan, teman-teman. Tergantung lagi manajemen waktunya gimana. Sama Kak, aku harus berurutan dulu ya. Kak, live tiap jam berapa aja? Tiap jam 7 malam ya. Untuk sementara aku tuh masuk pagi terus. Aku dikeluarin dari shift teman-teman sama kepala instalasi aku, jadi masuk pagi terus. Jadi ya sementara ini kita live-nya jam 7 malam aja terus. Kayaknya bulan depan udah masuk shift lagi deh. Kalau bulan depan udah masuk shift ya berarti menyesuaikan dengan jadwal jaga aku. Kalau soal hukum gimana Kak? Berapa soal? Soal hukum kalau nggak salah aku ya, waktu aku D3 dulu itu 100 soal, teman-teman. Oke, lanjut kode etik yang dilanggar. Kita baca dulu ya. Seorang wanita usia 28 tahun itu G1 P0 A0 hamil
Wow, ini ketinggalan nih. Hamil, anggaplah dia 38 minggu ya. Datang ke PMB dengan keluhan sakit yang menjalar ke punggung sejak 4 jam yang lalu ya. Hasil anamnesanya itu sebelumnya ANC ya. Hasil anamnesa ANC sebelumnya. Ini banyak banget typo-nya nih. ANC sebelumnya itu janin letak sungsang. TTV dalam batas normal, DJJ 146 kali per menit, pembukaan 3 cm, presbo, sabu ketuban utuh, kontraksi adekuat. Bidan melanjutkan observasi tanpa persiapan persetujuan. Kode etik yang dilanggar, teman-teman. Nah, jadi di sini harusnya dirujuk ya, teman-teman ya. Kenapa? Dia datangnya ke PMB. Kemudian ada jelas-jelas nih ANC sebelumnya nih letak sungsang ya. Nah, ini datang udah dengan infartu. Presentasinya bokong. Ya, ketubannya masih utuh nih, kontraksi adekuat. Nah, di sini bidan melakukan observasi tanpa adanya persiapan rujukan. Nah, pasien ini harusnya dirujuk ya karena ini udah bersifat patologis. Jadi bidan itu wewenangnya hanya menangani kasus-kasus fisiologis, teman-teman. Patologis itu nggak bisa kecuali kalau datang sudah pembukaan 10. Mau nggak mau ya harus kita tolong ya, teman-teman ya. Kalau dengan bokong pembukaan 10 itu boleh lah. Karena emang the power of kepepet ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 9 itu kode etik yang dilanggar adalah yang E. Tidak melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan kewenangannya. Ini bukan kewenangan bidan untuk menolong bokong ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ini udah sifatnya patologis. Untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang E. Next ke soal yang terakhir. Nah, ini dia. Habis ini aku bakalan kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram, teman-teman. Silahkan stay tune ya sampai akhir. Kak, aku kan dari BLUD udah 2 tahun kerja, apa bisa ikut tes P3K? Setahu aku 2 tahun kerja syaratnya minimal 2 tahun kerja ya, teman-teman ya. Tapi Kak Rastor ya, kalau untuk info lanjutan boleh tanya ke bagian TU-nya, teman-teman ya. Boleh tanya ke bagian TU. Setahu aku sih bisa ya, untuk minimal pengalaman kerja 2 tahun untuk ikut P3K bisa. Tapi untuk lebih lengkapnya ya tanya TU lagi ya, teman-teman. Saran dari teman ada trik ngerjain soal biar nggak baca berulang dan bisa langsung tahu jawaban itu gimana ya caranya, Kak? Nah, pertama baca dulu soalnya. Nah, contohnya ini ya. Nah, kakak misalnya dapat nih soal ini waktu ujian. Langsung aja baca ke pertanyaannya, jangan baca ininya dulu, baca ke pertanyaannya ya. Dan satu lagi harus fokus ya, harus fokus, jangan kemana-mana pikirannya. Biar sekali baca aja nih. Bagaimana cara bidan mengedukasi ibu sesuai dengan etika kebidanan? Oke, yang ditanyakan oleh pembuat soal itu adalah cara bidan mengedukasi ibu, teman-teman. Nah, baru kita baca kasusnya, kira-kira apa yang perlu diedukasi, teman-teman? Masalahnya apa? Nah, baru kita lihat nih di sini. Ternyata masalahnya dia bingung cara memberikan ASI, teman-teman. Ya, kemudian dia ini adalah ibu wanita karir ya, bekerja. Nah, mertua itu menyarankan sufor. Kira-kira edukasi untuk ibu yang bekerja dengan menyusui ya ASI itu apa kira-kira edukasinya? Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Lagi-lagi saran aku perbanyak latihan soal, teman-teman. Ini soal untuk apa, Kak? Ini untuk P3K, Kakak Ica. Tapi untuk yang mau tes SKB bidan, UKOM juga boleh kok. Kak, bikin lagi soal penalaran, siap. Obat biar nggak gampang ngantuk dalam menjawab soal gimana ya, Kak? Oh, berarti Kak Resti kurang nih motivasinya, makanya ngantuk. Jadi teman-teman, kalau orang yang udah termotivasi pengen lulus, itu apapun dilakukan, teman-teman ya. Tapi caranya itu yang positif ya, teman-teman, bukan dengan cara nyontek. Jadi biasanya kalau orang capek, malas itu biasanya motivasinya kurang ya. Kadang aku juga kayak gitu. Kadang aku ada time yang males banget nge-live ya, males banget bikin soal, males banget bikin tryout akbar kayak gitu karena kurang motivasinya, teman-teman ya. Jadi aku butuh motivasi dulu nih, kenapa aku harus live kayak gitu. Nah, baru muncul lagi nih semangat, gak ngantuk ya, seperti itu. Kak Resti bisa jadi kurang motivasinya ya. Jadi kalau untuk menimbulkan motivasinya supaya gak ngantuk, itu pikirin ya, kalau misalnya kita rajin itu tahun depan harus dapat SK-nya. Itu salah satu motivasi yang bisa dilakukan nih biar nggak ngantuk dan semangat terus belajarnya. Motivasinya adalah SK 2024, teman-teman.
Aku bukan ngantuk, nggak fokus, takut apa nih? Takut waktu nggak cukup, susah konsentrasi. Ya itu artinya gugup teman-teman ya. Karena Azhar mungkin gugup ya, itu sebenarnya hal yang lumrah. Aku dulu juga gugup banget, takut nggak kebagian waktu. Lagi-lagi caranya gimana? Perbanyak latihan soal teman-teman ya. Seperti itu. Bisa juga dengan percobaan tryout di Sobat P3K, itu kan ada waktunya ya, bisa. Jadi sekalian sambil belajar manajemen waktu. Kak, link untuk ikut seminar gratis di mana Kak uploadnya supaya tercukup SKP? Kakak pergi aja ke dalam Satu Sehat teman-teman. Ke Satu Sehat, klik aja nih, cari di Chrome ya Satu Sehat. Kemudian kalau belum buat akunnya silahkan dibuat. Kalau udah silahkan login. Kemudian itu kan ada garis 3 nih di sini. Nah diklik ini teman-teman. Kemudian pilih pelataran sehat. Kemudian udah klik pelataran sehat, klik cari pembelajaran. Nah, di situ banyak banget seminar workshop gratis yang ada 2 SKP, 4 SKP, teman-teman. Biasanya kalau berbayar itu yang SKP-nya banyak, ada yang sampai 15 SKP, 30 SKP, 7,5 SKP, teman-teman ya. Situ. Oke, untuk soal yang terakhir itu adalah yang mana di sini adalah minta edukasi. Gimana cara kita mengedukasi ibu yang wanita karir yang sedang menyusui, teman-teman, yaitu dengan teman-teman, mengedukasi ibu tentang manajemen laktasi pada ibu bekerja. Nah, itu dia cara mengedukasinya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang E. Oke, buat teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram, silahkan pergi ke Instagram Lolos ASN dan silahkan di follow untuk dapetin voucher sebesar potongan 20.000 khusus di live aku untuk 5 orang tercepat. Jadi voucher itu bisa kalian gunakan untuk pembelian ebook plus bergabung ke dalam grup Telegram, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau order ebook P3K 2024 khusus bidan, itu sudah bergabung dengan grup Telegramnya, teman-teman. Jadi harga normal itu adalah 120.000 khusus di live aku untuk 5 orang tercepat, jadi 100.000 aja ya. Silahkan di follow. Dan buat kalian yang mau order silahkan klik link WhatsApp admin di sini, teman-teman ya. Soal ujian panjang-panjang kadang capek bacanya ya. Memang kita perlu juga teknik membaca cepat ya Kak Halim ya. Dan juga perbanyak latihan soal, teman-teman. Nah, perbanyak latihan soal. Dan oh ya, di ebook aku itu ada 300 berapa soal ya, aku lupa, 360 soal atau 320 soal. Nah, di situ kan memang sih nggak ada waktunya ya di ebook aku. Dan setiap kalian ngerjain soal-soal di ebook aku, itu aktifin stopwatch-nya ataupun alarm deh ya. Biasanya waktu ujian itu sekitar waktunya 90 menit ya kalau nggak salah aku. Nah, kalian bikin alarm nih 90 menit ke depan, kalian sambil ngerjain di ebook aku, teman-teman. Kayak gitu. Ya. Kira-kira kalian bisa selesai tepat waktu nggak nih? Jadi buat kalian yang mau order ya, mau order ebook, kalau udah order ebook itu pasti dimasukin ke grup Telegram. Ya, silahkan di follow biar dapetin potongan voucher dan juga klik link WhatsApp admin di sini supaya kalian langsung order aja, teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja. Besok kita lanjut live lagi ya jam 7 malam seperti biasa. Dan thank you so much buat kalian yang udah bergabung ke live aku. Dan semangat terus, semoga tahun depan kalian semua bisa dapetin SK seperti impian kalian. Dan satu lagi motivasinya, semangat teman-teman ya. Jangan sampai kendor ya, sayang banget udah sejauh ini kita belajar. Jangan sampai nggak lulus ya teman-teman ya. Aku doain semoga kalian yang belajar bareng aku lulus dan bisa terima SK tahun 2024. Dan juga jangan lupa kabar-kabari aku ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku teman-teman. Sampai jumpa besok. Bye-bye.